bulan Ramadan, mentang-mentang Ramadan bukan berarti pengeluaran kita jadi harus lebih besar gitu. Nggak ada urgensinya juga gitu ya. THR itu sebaiknya digunakan untuk lima keperluan ya. Lima keperluan. Jadi lima keperluan ini ada teman-teman Gen Z dan milenial yang mungkin harus mengeluarkan lima-limanya, ada yang tidak ya. Menjelang Ramadan ini banyak karyawan-karyawan itu dapat THR gitu, dan Ya. biasanya tuh THR atau gak sih orang, dulu orang tua aku tuh sering ngomong ya, kalau orang biasa dapat warisan gede tiba-tiba dalam sebulan hangus tuh, apa tuh aku lupa ada istilahnya untuk itu tuh, Mm-mm. kayak uang panas atau apa. Nah itu kayak gitu tuh biasa THR. Nah ini gimana nih untuk mengalokasikan THR untuk konsumsi, tabungan, dan investasi, kayak rasionya lah gitu loh Pak, Iya ya. kayak yang Biar ideal nggak tuh biar nggak gimana. numpang lewat doang Iya, gitu biar Mas nggak Edo. jadi pas Ramadan lah udah hilang semua tuh THR Iya. tiba-tiba Iya, iya. jadinya. Lucunya adalah gini, lucunya adalah seperti yang saya bilang tadi pada bulan Ramadan seringkali secara bawah sadar kita merasa butuh mengeluarkan uang lebih ya. Padahal sebetulnya kalau dilihat-lihat kita nggak ada kebutuhan kok ngeluarin uang lebih. Banyak saya lihat teman-teman Gen Z yang bahkan masih tinggal sama orang tuanya sehingga pekerja yang bekerja di rumah mereka itu yang bayar THR juga orang tuanya teman-teman kita yang Gen Z. Jadi Bener nggak ada banget lagi nggak Pak nggak Safi. ada kebutuhan yang urgent juga gitu ya. Jadi intinya adalah nomor satu sekali lagi mindset kita diatur supaya bulan Ramadan mentang-mentang Ramadan bukan berarti pengeluaran kita jadi harus lebih besar gitu. Nggak ada urgensinya juga gitu ya. Kecuali saya mengerti kecuali kalau misalnya kita rumahnya rumah sendiri ya. Entah kita mempekerjakan pegawai yang bekerja di rumah, asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Ya jelas harus ada THR yang dibayarkan. Oke, tapi tadi karena Regi nanya penggunaan THR. Oke, mari kita mulai. Jadi buat saya THR itu sebaiknya digunakan untuk lima keperluan ya, lima keperluan. Jadi lima keperluan ini ada teman-teman Gen Z dan milenial yang mungkin harus mengeluarkan lima-limanya, ada yang tidak ya. Tapi mari kita mulai. Jadi yang pertama adalah nomor satu adalah dari THR tersebut gunakan atau sisihkan untuk membayar THR pegawai yang bekerja di rumah ya. Jadi kalau misalnya kita ada asisten rumah tangga, misalnya ada mungkin driver atau mungkin tukang taman dan kita sudah tinggal sendiri gitu ya, kita mempekerjakan pegawai tersebut, siapkan untuk THR mereka gitu ya. THR tuh ya mungkin 1 2 bulan, 1 bulan minimal 1 bulan gaji mereka, itu yang pertama ya. Kalau kita teman-teman Gen Z tidak mempekerjakan pegawai yang kerja di rumah, wah itu udah enak banget tuh penghematan kan begitu ya. Tapi nomor satu sisihkan untuk THR yang pegawai yang kerja di rumah. Yang nomor dua adalah sisihkan untuk transportasi mudik lebaran kalau mudik lebaran. Nah beberapa teman-teman Gen Z mungkin mereka bekerja di kota besar, tapi kampung halamannya di tempat lain. Saya punya banyak teman kerja di Jabotabek, rumahnya mungkin di Semarang misalnya, ya sudah sisihkan uang untuk tiket untuk pulang ke Semarang ya. Nah ini ada lagi nih, kalau pakai pesawat tentunya lebih mahal, kalau pakai kereta ya lebih murah kan begitu ya. Kalau mau lebih murah lagi dan ada kendaraan pribadi ya sudah satu mobil bisa buat 2 3 orang. Kalau bis lebih murah lagi. Kalau kita ada motor, beberapa teman-teman kita juga pulang atau mudik dia pakai motor dia keluar uang untuk bensinnya seperti itu. Itu yang kedua untuk transportasi mudik lebaran. Kalau mudik lebaran. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk disisihkan untuk makan minum halal bihalal lebaran ya. Nah, ini dia. Kalau kita misalnya apa namanya halal bihalal itu dilakukan di rumah kita biasanya Regi kita anak paling tua, orang tua kita udah nggak ada nih, kita anak paling tua atau kitalah orang tua tersebut gitu ya, maka biasanya kita melakukan halal bihalal di rumah. Walaupun saya akui makin ke sini kebiasaan melakukan halal bihalal bagi generasi muda sudah mulai agak berkurang. Nggak apa-apa, itu oke, saya ngerti gitu ya. Tapi kalaupun mengadakan halal bihalal di rumah ya sudah bayar sendiri, siapkan. Tapi Regi, kalau misalnya kita masih punya orang tua, kita biasanya tidak ngeluarin uang untuk itu, orang tua kita yang membayar biaya makan untuk halal bihalal. Kecuali nih Regi, kalau anak-anaknya kita kakak beradik patungan tuh untuk kasih uang ke orang tua kita buat dia ngadain halal bihalal gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah untuk amplop, untuk angpau keponakan-keponakan kita. Kalau punya keponakan, beberapa Gen Z teman-teman kita Gen Z sudah punya ponakan. Sekarang buat ini pesan saya buat teman-teman Gen Z yang sudah punya ponakan. Kalian sudah mulai tua, Wow, ouch, ya agak kan? sakit. Sudah Aduh, mulai dipanggil, mungkin Vivian sudah mulai dipanggil tante, Ricky sudah aduh, mulai ya dipanggil om Allah, gitu ya. belum ada Oke, keponakan. kita kasih angpau gitu Belum ya. ada, belum Tapi ada. biasakan kasih angpau buat yang mungkin masih sekolah, masih SMP gitu, masih SMA, mungkin masih oke gitu ya. Dan ini yang kelima, yang paling besar ini biasanya adalah untuk keperluan jalan-jalan pas libur Lebaran. Jadi biasanya setelah Lebaran tuh kan ada seminggu tuh libur Lebaran yang lama banget tuh kan biasa kan gitu.
Saya pernah ngerasain beberapa kali libur Lebaran tuh lama gitu ya. Libur Lebaran itu justru yang paling banyak menghabiskan dana. Kenapa begitu? Kita duduk bareng dengan sepupu kita, duduk bareng dengan keponakan kita, makan bareng, ngopi bareng. Dan itu nggak hanya 1 hari, tapi 2-3 hari ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi pertama untuk apa namanya bayar THR pegawai yang bekerja di rumah kalau ada ya, kalau nggak ada lebih kita mungkin bisa save. Kemudian yang kedua adalah transport untuk mudik Lebaran kalau mudik Lebaran. Kemudian ketiga untuk makan dan minum halal bihalal, entah kita ngadain sendiri atau kita patungan dengan kakak adik kita untuk kasih ke orang tua kita. Kemudian keempat adalah angpau, amplop untuk keponakan-keponakan gitu ya. Dan yang kelima adalah jalan-jalan, ngafe atau makan bareng, makan Sunda lah segala macam selama libur Lebaran. Saya pikir itulah 5 penggunaan THR dan menurut saya THR itu harus dihabiskan. Ya, kalau ada Oh. sisa baru. Tapi jangan jangan sengaja nyari, oh THR ini akan saya invest tidak. Yang penting fokuskan ke 5 tersebut. Kalau semuanya sudah oke, mungkin 2 atau 3 nggak ada. Saya nggak mudik, saya nggak mempekerjakan pegawai di rumah ya sudah, boleh silakan di save. Tapi kalau 5-5-nya ada, nggak ada yang di save nggak ada masalah. Karena namanya juga THR, tunjangan hari raya yang memang Hmm, diperuntukkannya untuk hari hari raya. raya.